Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Oktaviana dari Akuntansi Perpajakan ingin menjelaskan mengenai review strategi bisnis dan manajemen laba tinjauan studi pada peran kualitas audit. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari sebelumnya yaitu sudah terdapat banyak penelitian yang dilakukan terkait motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba, baik dari sudut pandang teori akuntansi positif, manajemen laba yang dikaitkan dengan reaksi pasar, terkait dengan kebijakan dividen, dan termasuk dari sudut pandang laporan keuangan itu sendiri. Studi ini berfokus pada implementasi strategi dengan menggunakan tipologi dari Mills, Mayer, dan Coleman 1978, Bentley et al. 2013, Hawk et al. 2013. Kedua jenis strategi bisnis ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Auditor adalah pihak independen yang diharapkan mampu menjaga kredibilitas laporan keuangan. Di sisi lain tuh tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas audit itu berbeda untuk masing-masing audit firms. Menyatakan bahwa auditor yang berkualitas tinggi lebih memilih untuk melaporkan kesalahan dan ketidaksesuaian laporan keuangan yang diauditnya dan tidak menerima adanya praktik akuntansi yang dipertanyakan. Auditor dari KAP Big 4 dipercaya memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibanding auditor lainnya. Ini yaitu menurut L.E.D. Anglo 1981, Watts dan Zimmerman 1986. Untuk studi yang dilakukan dalam strategi bisnis dan manajemen laba, yaitu untuk mengetahui pemilihan strategi bisnis perusahaan dalam mempengaruhi praktik manajemen laba dan apakah auditor mampu berperan dalam mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Mengapa mengambil judul mengenai strategi bisnis dan manajemen laba? Tentu saja tidak terluput dari suatu permasalahan. Masalahnya yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap manajemen laba real maupun manajemen laba akrual. Untuk mengetahui kualitas audit, apakah mampu menekan perilaku manajemen laba. Di dalam strategi bisnis dan manajemen laba ini terdapat tujuan, yaitu untuk meneliti pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap manajemen laba real maupun manajemen laba akrual. Di dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu manajemen laba akrual dan real, strategi bisnis, kualitas audit. Yang pertama yaitu manajemen laba akrual dan real. Manajemen laba merupakan pilihan manajer terkait dengan kebijakan akuntansi maupun tindakan nyata yang mempengaruhi laba untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. Ini yaitu menurut Scott 2015. Jadi, manajemen laba itu melibatkan teknik akrual maupun aktivitas real. Nah, untuk teknik akrual sendiri itu terdiri dari non-akrual dan diskresioner dan akrual diskresioner. Nah, untuk akrual diskresioner merupakan akrual yang bisa dikendalikan oleh pihak manajemen. Berbagai penelitian itu menguji bagaimana perusahaan melakukan manajemen laba melalui akrual untuk mencapai target laba tertentu. Di George Petel dan Jack Horst 1999, Bartov, Givol, dan Hein 2002 untuk strategi bisnis. Nah, di sini teori strategi bisnis itu terkait dengan rangkaian keputusan manajemen untuk dapat bersaing dalam suatu industri dan memasarkan produknya. Nah, penelitian ini tuh menggunakan strategi prospektor dan defender karena merupakan tipe strategi paling dominan dan kontras. Teori yang selanjutnya yaitu kualitas audit. Nah, hasil dari penelitian di Anglo 1981 mengungkapkan bahwa semakin besar audit firms atau KAP memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Nama besar KAP Big 4 dapat menjamin kualitas audit yang diberikan. Nah, artiannya yaitu penugasan audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit, akuntansi, etika, serta standar lainnya yang relevan dengan kontrak penugasan audit.
Sesuai dengan tujuan audit dalam SA 315, hasil evaluasi auditor sebagai pihak independen dapat meningkatkan keandalan informasi dalam suatu laporan keuangan. Ini menurut Sirenjit, Christine, dan Kate 2007, Collins 2011. Kualitas audit itu diyakini bahwa kualitas audit yang tinggi bagi penggunanya karena auditor diyakini dapat mengurangi bias yang terjadi pada laporan keuangan. Slide selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis di dalam penelitian ini yaitu ada dua, yaitu H1 dan H2. H1 yaitu perusahaan dengan strategi bisnis defender lebih cenderung melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan dengan strategi bisnis prospektor. Untuk H2, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh strategi bisnis dengan manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan dari kedua hipotesis di atas yaitu memprediksi berbagai strategi bisnis dan kualitas audit untuk manajemen laba. Di dalam penelitian strategi bisnis dan manajemen laba, metode yang digunakan yaitu untuk sampel dan data itu yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2011 sampai 2014 dengan menggunakan regresi linear berganda. Kemudian untuk manajemen laba itu diukur menjadi dua, yaitu manajemen laba accrual dan manajemen laba real. Untuk manajemen laba accrual sendiri itu dia menggunakan model performance method discretionary accrual Kothari et al. 2005. Sedangkan untuk manajemen laba real itu menggunakan model Roy Chowdhury 2006. Penentuan bisnis strategi itu menggunakan dua pendekatan yaitu prospektor dan defender. Ini menurut Miles et al. 1978. Selanjutnya yaitu untuk hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel titik 1 yaitu tabel deskripsi statistik. Nah, di sini yaitu kita menggunakan regresi linear berganda one tiled dengan tingkat keyakinan yaitu 5%. Kemudian hasil uji hipotesis terkait dengan manajemen laba real dan accrual. Di sini ada tabel titik 2 ini yaitu kemudian dari tabel 2 panel A terlihat bahwa strategi bisnis berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba real. Artinya, perusahaan dengan strategi bisnis defender memiliki besaran manajemen laba real lebih besar dibanding dengan prospektor. Hal ini sesuai dengan penelitian Hawk et al. 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan strategi defender cenderung untuk melakukan manajemen laba. Temuan ini dapat untuk mendukung hipotesis 1. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda one tiled dengan tingkat kepercayaan 5%. Untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Ini merupakan tabel dari hasil uji hipotesis terkait dengan manajemen laba real dan accrual. Kualitas audit yang diproksikan dengan Big 4 berpengaruh positif signifikan pada tingkat keyakinan 10% terhadap besaran manajemen laba real. Artinya, klien yang diaudit oleh Big 4 atau Big 4 memiliki manajemen laba real yang lebih besar daripada klien yang diaudit oleh non-Big 4. Jika telah lebih lanjut, ternyata kualitas audit mampu memoderasi pengaruh strategi bisnis terhadap manajemen laba real. Jika terlihat dari koefisien Starbuck yang signifikan pada 5%. Artinya, perusahaan dengan strategi bisnis defender yang semula memiliki besaran manajemen laba real yang lebih tinggi dibandingkan dengan prospektor, namun jika kualitas auditnya semakin baik atau diproksikan dengan auditor Big 4, maka besaran manajemen laba real ini semakin berkurang. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba real adalah market to book ratio, ukuran perusahaan, dan debt. Variabel market to book ratio berpengaruh positif signifikan terhadap besaran manajemen laba real.
Artinya, semakin tinggi laju pertumbuhan perusahaan atau diproksikan dengan market to book ratio, maka hal ini akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Skinner dan Sloan 2002 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi memiliki tekanan untuk memenuhi earnings threshold, sehingga perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi akan cenderung melakukan manajemen laba. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba real. Hal ini sesuai dengan temuan Siregar dan Utama 2008 dan Wardani dan Joseph 2010. Ini tuh disebabkan karena semakin besar skala perusahaan, maka mereka akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk melaporkan peningkatan laba dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Selanjutnya yaitu untuk analisis tambahan. Nah, analisis tambahan ini yang pertama hasilnya yaitu untuk melakukan pengkategorian sampel antara perusahaan profit dengan perusahaan loss. Hasil tersebut dilakukan melalui regresi linear berganda one-tailed. Nah, berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa Defender memiliki besaran manajemen real yang lebih tinggi dibanding dengan prospektor pada sampel perusahaan yang mengalami profit. Sedangkan pada sampel perusahaan loss, strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba real. Artinya, perusahaan dengan strategi bisnis Defender melakukan manajemen laba real agar dapat melaporkan profit pada laporan keuangannya. Pada perusahaan profit, besaran manajemen laba real dari perusahaan yang menjadi klien Big Four lebih tinggi dibandingkan dengan klien non-Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa Big Four belum tentu memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan non-Big Four dalam hal mendeteksi manajemen laba real yang dilakukan oleh kliennya. Akan tetapi, pada sampel perusahaan profit, Big Four mampu menurunkan besaran manajemen laba real dari perusahaan Defender. Nah, sehingga hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa Big Four waspada terhadap perilaku manajemen laba dari kliennya yang sedang dalam posisi Defender. Dengan adanya sumber daya dan pengalaman yang lebih baik, Big Four itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi adanya kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba real jika mereka dalam strategi bisnis Defender. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat tabel 3. Tabel 3 ini yaitu tabel mengenai analisis tambahan untuk absolute RMCVO berdasarkan kondisi profit atau loss. Sedangkan untuk variabel kontrol yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba real. Selanjutnya yaitu tabel 2 panel B menunjukkan hasil untuk manajemen laba akrual. Hasilnya yaitu yang pertama, strategi bisnis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba akrual. Yang artinya yaitu dari hasil pengujian terlihat bahwa strategi bisnis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba akrual. Big Four tidak mampu memoderasi pengaruh strategi bisnis terhadap besaran manajemen laba akrual. Untuk variabel kontrol yang berpengaruh positif terhadap besaran manajemen laba akrual adalah ukuran perusahaan, yaitu dengan tingkat kepercayaan 5%, utang dan standar akuntansi yang mengadopsi IFRS masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 10%. Penjelasan untuk mengenai tabel yaitu tabel 3 panel B, perusahaan dalam kondisi rugi. Nampak bahwa strategi bisnis yang ditempuh manajemen itu tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba realnya. Pada perusahaan rugi, jenis KAP itu tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba real dan jenis KAP Big Four atau non-Big Four tidak mampu memoderasi hubungan antara strategi bisnis dengan manajemen laba real. Untuk variabel kontrol yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba real kecuali untuk market to book ratio dan ukuran perusahaan pada perusahaan profit. Selanjutnya untuk tabel 4 pada perusahaan profit panel A maupun perusahaan loss panel B nampak bahwa besaran akrual pada tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap besaran manajemen laba akrual pada periode di mana hasil ini mengkonfirmasi hasil pengujian yang diperoleh pada full sampel pada tabel 2.
Pada tabel 4 ini yaitu merupakan tabel analisis tambahan untuk absolute accrual berdasarkan kondisi profit and loss. Nah, pada perusahaan loss, strategi bisnis itu berpengaruh negatif signifikan terhadap besaran manajemen laba accrual. Nah, sehingga hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa besaran manajemen laba accrual dari perusahaan defender lebih rendah dibanding dengan perusahaan prospektor. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian manajemen laba, strategi bisnis, dan kualitas audit. Nah, untuk hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, perusahaan dengan strategi bisnis defender cenderung lebih agresif dalam melakukan manajemen laba real dibanding dengan prospektor. Hal ini terutama pada perusahaan defender dalam kondisi profit. Yang kedua yaitu kualitas audit yang tinggi atau diproksikan dengan Big Four mampu menekan besaran manajemen laba real yang dilakukan oleh perusahaan defender. Selanjutnya yaitu implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi manajemen laba juga dipicu oleh strategi bisnis perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan, di mana khususnya yaitu untuk investor, untuk tidak semena-mena terpaku pada informasi laba. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, di mana keterbatasan ini yaitu objek penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur. Dan saran untuk penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya itu dapat menggunakan beberapa model manajemen laba agar dapat sekaligus membandingkan kemampuan model tersebut untuk menjelaskan hasil. Demikian review mengenai strategi bisnis dan manajemen laba, tinjauan studi pada peran kualitas audit. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.